Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi qaili fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin minal awwalina ilal akhirin wala siyama baqiyatullahi ajalallahu farajahu wa ashabihil muntajabin wattabi'ut tabi'in ila akhiri yaumiddin. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan satu hakikat dari kehidupan yang harus kita terima, yaitu hakikat bahwa hidup itu sulit, hidup itu berat. Allah mengatakan dalam surah Al-Balad ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kesulitan. Menurut Ibnu Abbas, kabad itu yaitu bahwa manusia sejak awal hingga akhir kehidupan dia akan selalu menemui kesulitan, masyaqqah yukabidu amrud dunya wal akhirah bil masyaqqah. Jadi hidupnya itu sejak awal dia muncul di dunia hingga akhir dia meninggalkan dunia, dia akan menemui berbagai kesulitan. Karena itu kalau melihat ayat ini, janganlah berharap kita akan mendapatkan kebahagiaan. Janganlah berharap kita akan bisa. Sebagian orang kan cita-citanya mengejar kebahagiaan, mengejar kesenangan. Padahal kebahagiaan itu industri yang diciptakan oleh Barat. Jadi Barat itu menurut sebuah buku menciptakan industri kesenangan, industri kebahagiaan, agar orang-orang mengejar kesenangan, mengejar kebahagiaan. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu tidak ada. Kesenangan itu tidak ada. Kesenangan itu akibat saja. Karena Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu akan diciptakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Karena itu kita harus siap-siap bahwa kita akan selalu menemui kesulitan, bahwa kita akan menghadapi berbagai kepedihan, keprihatinan, kesulitan, kesusahan, masyaqqah menurut Ibnu Abbas. Di dalam surah lain Allah mengatakan, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaqih. Wahai manusia, bahwa engkau itu akan selalu menemui sesuatu yang menemui Tuhan itu membutuhkan upaya yang berat, yang sulit, ta'ab ya. Masyaqqah, berat, berjuang, kepayahan, letih dan capek, sehingga engkau bisa menemui Tuhannya. Bahkan di dalam ayat lain mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka bisa mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji? Nah, ini satu hakikat dari Al-Quran yang diungkapkan kepada kita bahwa hidup itu memang tidak mudah. Hidup itu sulit, berat. Karena itu menurut saya absurd lah kalau orang ingin mencari kesenangan, mencari kebahagiaan. Istilah kebahagiaan yang diperkenalkan oleh Aristoteles ya, itu juga mungkin apa yang ia pahami dengan well-being gitu ya. Bisa jadi kita salah memahaminya. Karena itu kita harus siap dengan penderitaan itu. Jadi tujuan hidup kita itu bukan mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, bukan. Tapi tujuan hidup itu
yaitu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Itulah tujuan hidup kita. Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukman. Ya Rabb, karuniakanlah ilmu. Jadi tujuan kita tuh mencari ilmu. Kita beruntung di sini di tempat yang di sini memang Anda mencari ilmu. Aktivitas Anda mencari ilmu, dan mencari ilmu tidak mudah. Mencari ilmu itu butuh waktu, tulus zaman, kata Imam Syafi'i. Jadi Anda harus siap mengorbankan waktu Anda, juga menginvestasikan dana, bulgoh, juga menginvestasikan mental Anda, pikiran Anda, ijtihad, juhdun, wajtihadun, ya, wadzakaun. Artinya mengerahkan seluruh potensi Anda. Jadi belajar itu berat, berpikir itu berat. Bukan biasa-biasa saja, bukan melamun, tapi berpikir, berdiskusi, melakukan tafakur, kontemplasi, menjadi pengamat. Itu butuh konsentrasi, dan konsentrasi itu butuh energi, butuh kekuatan tubuh, butuh kekuatan jiwa Anda. Jadi kalau Anda tidak suka olahraga, berarti tidak mempersiapkan diri untuk belajar. 7 syarat menurut Imam Syafi'i kan? Irsadul Ustad, bimbingan guru. Anda tahu kakeknya Abdul Rahman Wahid itu siapa? Hasyim Asy'ari ya, yang pendirinya Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah memberikan keberkahan kepada Nusantara ini. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berguru kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Dan luar biasa, metode belajarnya itu adalah pengabdian. Jadi ada banyak belajar, salah satunya yaitu dengan irsadul ustadz, bimbingan para ustadz. Anda harus dekat dengan ustadz. Anda harus menjemput ustadz. Guru-guru di sini banyak. Jangan mengharapkan ustadz datang kepada Anda harus datang kepada ustadz. Sebagaimana Hasyim Asy'ari datang ke Kiai Haji Khalil Bangkalan untuk mengabdi. Dan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura? Kamu cuci, mandikan kuda saya. Itu. Jadi mencarinya ilmu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mencuci kuda, memandikan kudanya Kiai Haji Khalil. Dan Anda tahu kan, dari pembinaan seperti itu lahirlah seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar, masyhur, dan telah melahirkan banyak pesantren yang luar biasa. Pengabdian dia, mencuci kuda. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita akan diciptakan selalu menemui kesulitan. Tapi, nah, yang luar biasa bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari kesulitan itu. Saya perhatikan misalnya di sini ya, kalau Anda tidak aktif, Anda mudah bosan. Kalau tidak ada kegiatan, Anda akan jadi bete. Saya perhatikan di sini di asrama ini. Tapi kalau Anda banyak kegiatan, pagi, siang, walaupun capek, itu Anda bahagia, Anda senang. Tapi kalau tidak ada kegiatan, diam saja, misalnya main game saja, ya, tidak berdiskusi, tidak belajar, tidak membaca, tidak bertanya, tidak olahraga, tidak menelaah, Anda akan menderita. Karena itu Nabi Ibrahim seperti tahu bahwa sebetulnya tujuan kita itu adalah agar kita diberi ilmu. Rabbi habli hukman, hukman itu ilmu. Setelah itu permintaan Nabi Ibrahim adalah wa alhiqni bis-sholihin, gabungkanlah kami dengan orang-orang soleh. Kan kalau Anda orang-orang yang berilmu, Anda gampang bergabung dengan orang-orang soleh itu. Pertama, orang-orang yang berilmu itu dicintai oleh orang. Allah menjamin ya, innalladzina amanu wa amilus sholihati sayaj'alur rahmanu wudda, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan menciptakan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, akan menciptakan orang-orang lain mencintai Anda. Jadi pertama, tujuan kita itu mencari ilmu. Kedua,
kita bergabung dengan jamaah orang-orang soleh. Wa alhiqni bisolihin, yadullahi fauqa audihim, yadullahi ma'al jamaah. Ya. Jadi kita harus bergabung dengan orang baik. Ya. 5 teman yang harus dihindari. Pertama orang jahil, kedua orang bakhil, ketiga orang fasik, dan yang keempat saya lupa, yang kelima orang yang suka memecah belah. Di dalam Al-Quran ada 4 surat di dalam Al-Quran yang mengutuk orang yang suka memecah belah. Jauhilah orang-orang itu. Jadi orang jahil, orang fasik, karena orang jahil membuat jahil, fasik, bakhil, dan orang yang suka memecah belah. Dekatilah orang-orang soleh. Wal hikmi bisolihin. Kemudian waj'ali lisana sidkin fil akhirin. Jadikanlah aku lisan, kata-kata kebenaran bagi orang lain. Anda tahu, para ilmuwan yang sudah meninggal seperti Imam Ghazali, Mullah Sadra, Hamka misalnya, dan sebagainya, itu kan masih memberikan manfaat kepada kita. Lisana sidkin fil akhirin. Orang mendapatkan kebenaran dari bukunya, dari biografinya. Dan menurut Mufasir, ketika orang memuji seorang itu doa sebetulnya. Anda bayangkan, ketika kita sudah meninggal dunia, karena kita berjasa, kita menulis buku, memiliki murid, Anda mengajar orang, Anda mencerahkan masyarakat, maka mereka akan mengenang Anda, mereka akan mengingat Anda, dan itu adalah doa kepada kita. Dan kemudian waj'alni warosata jannatin na'im. Jadikanlah aku yang mewarisi surga yang penuh kebahagiaan. Anda ulama adalah pewaris para nabi, ya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi Anda itu pewaris para nabi, bukan hanya ilmunya juga, tapi juga penderitaannya. Dalam hadis dikatakan asadun nasi balaan al anbiya. Manusia yang paling perih, paling berat hidupnya adalah para nabi. Sumal amsal fa amsal. Kemudian yang serupa dengan serupanya. Al amsal fal amsal ada 2 tafsiran. Pertama aslah fal aslah, yang kedua asrof fal asrof, ya. Kalau saya memilih al aslah fal aslah. Jadi setelah para nabi itu ya kira-kira siapa yang dekat dengan nabi? Para ulama misalnya, para aulia, para wali, mereka lah yang asyadun nasi bala'an. Jadi kita bukan hanya siap mewarisi para nabi, juga mewarisi gaya hidup yang penuh penderitaan. Karena berjuang, karena aktif, karena bekerja, karena belajar, karena melayani orang, karena berkhidmat, itu kan berat. Membantu orang, mencerahkan orang, mengajar orang, mengajak orang, membimbing orang. Itulah yang menjadi impian Nabi Ibrahim yang mewakili. Beliau ingin mengatakan bahwa Anda harus seperti itu. Janganlah mencari kesenangan, kebahagiaan, karena itu telah menjadi industri yang diciptakan oleh industriawan untuk mengejar kesenangan, kebahagiaan. Kita tidak mengejar itu. Kita mengejar ilmu, mengejar menjadi orang yang bergabung dengan orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang lisana sidkin fil akhirin, dan menjadi pewaris para nabi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Dan innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina ayyuhal mu'minun wal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Khutbah yang kedua singkat saja, bahwa bisa jadi kesedihan, nestapa atau derita yang kita alami itu akan menghapus dosa. Dalam sebuah hadis dikatakan idza kasurat adzunubul 'abdu, jika seorang hamba banyak dosanya, lam yakun lahu ma yakfuruha minal amal, tidak ada amal-amal yang bisa menghapusnya.
ibtalallahu azza bil huzni liyakfuruha. Maka Allah menguji kita dengan kesedihan, agar kesedihan, kesulitan itu bisa menghapus dosa-dosa. Jadi intinya bahwa satu fase dari kehidupan itu adalah kehidupan penuh kesulitan, penuh penderitaan, penuh kepayahan, penuh perjuangan, dan berharap mendapatkan kesenangan-kesenangan. Karena itu adalah ilusi, tipuan. Tapi yang hakiki, yang real itu adalah ibtila, perjuangan, kesulitan, kesusahan. Itulah bagian dari tragedi hidup kita yang harus diterima, sehingga kita selalu menyiapkan diri. Marilah kita berdoa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Aqimus shalat.